Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Intinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak guru yang hebat, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang makna sila ketiga Pancasila dan membuat gambar tema tertentu. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak mampu memahami makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Dan dengan mempraktikkan, anak-anak mampu menggambar dengan tema tertentu dengan benar. Baik anak-anak, mari kita pelajari. Tahukah anak-anak, di balik pekerjaan nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu. Salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan. Salah satunya adalah gotong royong. Baik anak-anak, mari kita baca bersama-sama teks bacaan yang berjudul Sikap Gotong Royong di Kampung Nelayan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Nah, itulah cerita dari Pak Eko, seorang nelayan. Baik anak-anak, mari kita bahas soal-soal berikut. Silakan anak-anak juga dapat menjawabnya. Nomor 1, apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Kira-kira di dalam cerita tadi apa ya contohnya ya anak-anak? Baik anak-anak, mari kita jawab. Mereka menarik jaring dan hasilnya dibagi sama rata. Kemudian yang kedua, sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya? Coba anak-anak jawab terlebih dahulu. Nah, mari kita bahas. Sikap baik yang dapat dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya. Pak Eko dan teman-temannya selalu bergotong royong ketika melakukan kegiatan. Nah, anak-anak bisa mencontoh sikap baik dari Pak Eko dan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. Menurutmu sila keberapakah itu? Jelaskan. Nah, silakan anak-anak jawab terlebih dahulu. Baik anak-anak, mari kita bahas bahwa sikap Pak Eko itu mengaplikasikan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pak Eko menerapkan sikap gotong royong dalam melakukan pekerjaannya. Baik anak-anak,
Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh semua rakyat Indonesia. Pohon beringin memiliki akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini mewakili keberagaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara. Hal yang dimaksud adalah mencintai tanah air Indonesia dan bangga terhadap bangsa. Nah, lalu apa makna sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila mempunyai makna yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, cinta damai dan persatuan dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, itulah makna dari sila ketiga Pancasila. Baik anak-anak, lalu apa saja contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di lingkungan keluarga, misalnya membina kerukunan antar anggota keluarga, mengutamakan kepentingan keluarga, dan menjaga nama baik keluarga. Dan di lingkungan sekolah, misalnya saling menghormati antar warga sekolah, mengutamakan kepentingan sekolah, bergaul dengan teman tanpa membedakan, mengikuti upacara dengan tertib, menjaga kebersihan sekolah, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dan menjaga nama baik sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, yang pertama mengutamakan kepentingan bangsa atau kepentingan masyarakat. Kemudian giat menjaga keamanan lingkungan. Kemudian saling bertukar kesenian daerah, bergaul dengan masyarakat tanpa membedakan, dan mencintai produk Indonesia. Salah satunya dengan menggunakan pakaian batik. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara menggambar dengan baik. Nah, sekarang kita bahas membuat gambar dengan tema tertentu. Gambar berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu, sedangkan gambar objek 3 dimensi adalah gambar yang meniru objek benda seperti flora, fauna, atau benda di sekitar. Dalam menggambar bentuk, anak-anak harus memiliki pengetahuan dasar tentang bentuk benda yang akan digambar. Nah, salah satunya dengan cara mengamati. Pengetahuan dasar tersebut dapat berupa ukuran dan bentuk benda aslinya. Jadi anak-anak sebelum menggambar, anak-anak bisa mengamati terlebih dahulu apa yang akan digambar. Kemudian sesuaikan ukuran dan bentuk benda aslinya dan kita tuangkan dalam gambar yang akan kita buat. Baik anak-anak, sebagai tugas anak-anak,
Silakan anak-anak buat sebuah gambar dengan tema nelayan. Anak-anak bisa memilih contoh yang sudah Pak Guru tunjukkan. Anak-anak boleh memilih salah satunya. Nah, silakan sebelum membuat gambar ini, anak-anak buat sketsanya terlebih dahulu agar mengurangi kesalahan. Kemudian teknik-teknik yang sudah Pak Guru jelaskan pada pembelajaran sebelumnya, silakan anak-anak bisa aplikasikan pada gambar yang anak-anak akan buat. Silakan anak-anak menggambar di buku gambar yang sudah anak-anak miliki. Anak-anak dapat mewarnainya sesuai dengan gambar, atau anak-anak bisa berkreasi sendiri. Dan tentunya warnanya juga harus disesuaikan dengan warna aslinya. Kerjakan dengan semangat. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang menjaga kelestarian alam dan mengomentari cerita dongeng. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus bersikap disiplin dimanapun dan kapanpun. Anak-anak juga harus menjadi contoh yang baik untuk teman-temannya dan lingkungannya. Anak-anak juga harus menghormati orang tua dan bapak ibu guru, serta tak lupa anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.